Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildawati, calon guru penggerak Angkatan 11 PL5 Salamai Kota Palopo. Video kali ini saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah. Yang pertama, Bapak Mursalim SAG MPD sebagai Kepala SDN 5 Salamai. Yang kedua, Ibu Musnaini, Kepala TK Pertiwi. Dan ketiga, Ibu SC SPD MMPD sebagai Kepala SDN 40 Lapko Kota Palopo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah Pak. Maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Kebetulan saya ada tugas CGP untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang modul 3.1. Dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mohon kesediaannya ya Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bisa diceritakan Pak? Jadi gini, kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika itu adalah kasus di mana berhubungan dengan penerapan aturan dan pengambilan kebijakan. Itulah kasus itu. Iya, itu dilemanya etikanya yaitu pengambilan hubungan dengan penerapan aturan Dan pengambilan kebijakan. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi setiap persoalan atau masalah itu tentu ada dan keluarga. Ya Pak. Ya, walau mungkin dalam pengambilan kebijakan itu atau keputusan ada yang dirugikan dan juga ada yang diuntungkan. Ya, akan tetapi dalam pengambilan keputusan itu kita mau ada minimalisir yang namanya kerugian dan memaksimalkan yang namanya keuntungan. Ya. Kemudian dalam mengambil keputusan itu yang kita harapkan adalah bagaimana harapan kita semua tidak ada yang dirugikan dalam pengambilan kebijakan. Jadi intinya di sini Pak ya, pengambilan keputusan itu tidak ada yang dirugikan, harus saling menguntungkan. Ya, walaupun ada yang dirugikan tapi minimal sedikit. Yang paling banyak adalah untuk. Ya. Langkah-langkah apa atau prosedur apa yang seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus kita mengetahui faktor-faktor penyebab munculnya persoalan tersebut. Oleh karena itu, sehingga kita butuhkan yang namanya data pendukung untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Nah, setelah ada data pendukung, maka barulah kita bawa ke dalam forum diskusi. Ya. Dengan banyaknya orang berpikir dalam diskusi, tentu banyak juga hasil yang kita dapatkan. Dan ketika banyak orang berpikir, tentu pengambilan keputusan itu dianggap mayoritas benar kalau dalam banyak orang yang berpikir. Berarti lebih bijak lagi Pak. Bijak ketika banyak orang berpikir daripada satu orang berpikir. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
banyak orang berpikir lebih baik dibanding Iya. satu orang. Oleh karena itu melalui musyawarah tentu lebih efektif dan lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Ya, melalui Musyawarah. musyawarah ya Pak, supaya apa namanya lebih efektif dan lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus billing IT, artinya tantangannya Pak selama ini. Ya. Selama jadi kepala sekolah. Jadi tantangan memang banyak ya, apalagi dalam penerapan aturan. Iya. Ada yang perlu diperhatikan, namanya pertimbangan perasaan. Ya. Iya. Dalam mengambil keputusan harus menimbangkan perasaan dan kemanusiaan. Nah, ini yang jadi masalah bagi saya biasa ketika menerapkan aturan itu. Harus memikirkan juga pertimbangan bagaimana perasaan ketika saya harus terapkan seperti itu. Terus bagaimana sikap nilai-nilai kemanusiaan ketika melakukan aturan. Itu yang menjadi tantangan selama ini saya. Berarti menjaga perasaan Pak ini. Iya. Tentu juga pikirkan perasaan orang. Iya. Ya, ketika memang tidak ada dirugikan, baru kita. Perasaan yang harus dijaga. Iya. Baik Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus billing IT? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk atau prosedur apa yang bisa dijalankan Pak? Jadi setiap kasus sebisanya diselesaikan, ya. Jangan kita menunda waktu karena ketika menunda waktu tersebut bisa banyak dicampur dalam. Ketika banyak orang campur, khawatirnya kita nanti akan ada dirugikan. Jadi ketika terjadi persoalan harus diselesaikan. Nah, namun mungkin kalau memang hal itu berat dan membutuhkan orang banyak, baru kita buatkan jadwal. Tapi intinya bahwa harus diselesaikan secepatnya. Secepatnya, jadi harus diselesaikan secepatnya Pak ya. Untuk menghindari dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Kadang memang kita butuhkan teman, ya. Seseorang yang kita butuhkan tentu teman yang paling dekat dengan kita. Itulah yang selalu minta tanggapan, karena dengan adanya tanggapan dengan seseorang tentu kita bisa mengambil keputusan dan kebijakan lebih baik dengan mempertimbangkan segala bentuk resiko. Iya. Tidak terasa waktunya Pak, masih ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman bisa diambil bahwa dalam pengambilan keputusan pada setiap masalah itulah tidak mudah, ya. Apalagi yang berkaitan dengan dilema etika. Tadi yang sampaikan, ya, kadang kita berbenturan dengan perasaan, kadang kita berbenturan dengan sosial kemanusiaan. Ya, namun yang penting kita pikirin adalah dampaknya, apakah itu baik dan buruk. Ya, tentu kalau dampaknya bagus, tentu hasilnya lebih bagus lagi. Hasilnya baik, artinya di sini adalah kebijaksanaan Pak ya. Iya. Mungkin Pak wawancaranya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya mohon maaf apabila ada dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ada yang tidak berkenan di hati Bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya masuk Bu Milda. Kasih Bu. Ada duduk. Silakan. Gimana Bu Milda? Ada yang bisa saya bantu? Ada Bu. Masalah ya.
bersedia? Insya Allah bersedia. Makasih banyak Bu atas Iya. waktunya ini. Baik Bu, langsung saja ya. Selama ini bagaimana Bu dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Silahkan Bu diceritakan kasus yang tidak pernah kita dapatkan. Oh iya. Jadi begini ya Bu Hilda, mengidentifikasi masalah yang mana itu masuk ke dalam dilema etika dan bujukan moral itu menurut saya apabila pada saat kita mau pengambilan keputusan ada beberapa pilihan keputusan yang harus kita pilih, Ya. di mana keputusan tersebut tentunya tidak dapat menyenangkan semua pihak. Ya, pasti ada satu pihak yang merasa tidak senang dengan keputusan itu, dan tentunya ada pihak yang memang merasa senang dengan keputusan itu. Tetapi keputusan yang kita ambil harus baik untuk semuanya. Nah, seperti kondisi yang sekarang yang saya hadapi sekarang ini terkait dengan dilema etika dan bujukan moral itu, di mana kegiatan pembelajaran di kelas B Ya. itu tidak berlangsung dengan kondusif. Itu dikarenakan ada seorang anak yang memiliki perilaku yang sangat aktif sekali. Dia bergerak di dalam kelas, tidak bisa tenang, suka mengganggu temannya, dan yang paling mengganggu itu anak tersebut sering mengeluarkan suara-suara yang tidak jelas, Ya. suara burung lah, suara apa dengan suara yang keras. Jadi mengganggu proses belajar dalam kelas. Itu yang mengakibatkan sehingga kegiatan pembelajaran tidak berlangsung dengan kondusif, di mana wali kelas B tersebut merasa kewalahan dalam penguasaan kelasnya. Dia juga kewalahan dalam memberikan materi karena anak-anak tidak fokus. Terus yang paling saya rasakan dilemanya itu adanya keluhan dari orang tua murid yang merasa anaknya terganggu dalam mengikuti pembelajaran. Jadi seperti itu. Dan begini juga Bu Milda ya, jadi saya mau bilang anak tersebut berkebutuhan khusus, Ya. tetapi tidak bisa juga karena tidak ada dasar dari dinas kesehatan atau dokter terkait. Ya. Seperti itu. Jadi saya tidak bisa menjudge bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus. Tetapi kalau dilihat tingkahnya, dengan dia tidak bisa fokus, susah sekali dia untuk fokusnya, duduk sebentar saja susah, mengganggu temannya dan seperti itu. Itu sekarang yang saya hadapi. Dan juga kalaupun memang, nah sekarang kan kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus itu dia itu layak mendapatkan pelayanan pendidikan di layanan pendidikan manapun. Jadi kami tidak berhak untuk, kalau misalnya anak tersebut memang berkebutuhan khusus, jadi kami juga selaku lembaga tidak bisa serta-merta mengeluarkan anak tersebut. Seperti itu yang kondisi sekarang yang saya hadapi. Jadi begitu ya Bu. Iya. Pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Bu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kegiatan, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara saya yaitu tentunya dengan cara melibatkan pihak sekolah. Pihak sekolah itu guru, orang tua, dan pengawas. Termasuk saya, guru dan pengawas juga orang tua itu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Berarti berkolaborasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dan pengawas. Iya betul sekali. Jadi kolaborasi. Kolaborasi.
Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini tentang kasus yang Ibu hadapi? Langkah yang saya hadapi kalau terkait tadi masalah yang saya ceritakan di atas itu, yang pertama saya menginvestigasi dulu wali kelas guru tersebut. Saya ingin mendengarkan langsung dari wali kelas bagaimana betul-betul kondisi real anak tersebut. Dan saya melakukan observasi di kelas, kegiatan pembelajaran. Selanjutnya saya menghadirkan guru-guru semua yang ada di sekolah untuk mendengarkan sarannya. Juga melakukan komunikasi positif dengan orang tua anak, bagaimana supaya orang tua itu bisa terbuka menceritakan perkembangan anak tersebut, seperti itu. Intinya anak yang di ini aktif sekali Bu ya, karena Aktif dalam sekali. pembelajaran itu masih dia ada kemungkinan dia jalan-jalan ke sana kemari Iya, atau betul mengganggu temannya atau bagaimana itu Bu? Iya, jadi misalnya di kegiatan awal itu kan biasa ada metode ceramah biasa itu guru kelasnya itu dia tidak bisa fokus, yang jelasnya kalau tidak teriak jalan mengitari kelas, kalau tidak jalan mukul-mukul temannya yang sedang serius mendengar, yang tadinya anak serius mendengarkan menjadi tidak serius nih karena diganggu sama jadi fokus anak yang lain berubah ke anak tersebut. Dia lihat nih bermain apa namanya, anak-anak kita saja orang tua kalau susah untuk fokus, apalagi kalau untuk anak-anak satu saja yang bisa mengalihkan fokusnya itu bisa buyar seperti itu. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang saya rasa efektif ya melakukan komunikasi dan kolaborasi tadi yang seperti Ibu katakan ya, komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak terkait di sekolah. Komunikasi yang baik. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang ini masalah tantangan apa dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu tadi ceritakan? Tantangannya kalau khusus kasus ini tantangannya itu berat sekali, di mana tentunya melibatkan perasaan dari orang tua, perasaan dari orang tua siswa yang anaknya diduga tadi berkebutuhan khusus dengan perasaan orang tua yang anaknya merasa diganggu dalam kegiatan belajar. Itu yang saya merupakan tantangan besar. Jadi harus betul-betul mengambil keputusan yang baik untuk semuanya, walaupun ada pihak yang merasa tidak senang, tetapi kalau keputusan itu baik saya rasa tidak apa-apa. Berarti ini Bu keputusan yang bijak ya? Iya, yang harus memikirkan perasaan orang dan harus itu tantangannya, memikirkan perasaan orang, apalagi ini orang tua. Kita sebagai pihak sekolah kalau sedikit saja hatinya orang tua terluka, itu bisa menjadi tersinggung, mengakibatkan lagi jelek lagi sekolah. Iya, itu yang paling merupakan tantangan buat saya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang dijalankan begitu? Kalau masalah jadwal atau tata kelola waktu, itu kan setiap masalah kan beda-beda. Ya. Ada yang memerlukan waktu perencanaan dulu untuk menyelesaikan, ada yang harus diselesaikan secepatnya pada saat itu juga. Nah, kalau terkait dengan masalah ini saya rasa masalahnya harus diselesaikan secepatnya karena terkait dengan pembelajaran anak. Tapi tentunya harus tetap memperhatikan prosedurnya seperti itu.
intinya di sini membuat dulu jadwal, kemudian diselesaikan secepatnya. Iya. Ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ibu hadapi? Pasti ada ya, pasti ada. Dan tentunya guru itu sangat berperan dalam pengambilan keputusan, dan juga saran dan masukan dari pengawas sekolah selaku pendamping bagi sekolah. Jadi menurut saya yang paling berperan aktif itu guru, orang tua murid itu sendiri, dan pengawas sekolah selaku pendamping sekolah, dimana apapun permasalahan sekolah itu saya pribadi selalu melaporkan baik buruknya apa yang terjadi di sekolah saya kepada pengawas saya, karena itu bagian dari kinerja juga, barangkali bisa menjadi penilaian pengawas. Jadi ini intinya selalu dilibatkan bina damping, yaitu pengawas. Iya, pengawas sekolah. Iya. Tidak terasa waktunya Bu sudah memasuki pertanyaan terakhir. Iya. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi. Ya. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalamannya mengambil keputusan dilema etika yang selama ini Bu? Pembelajaran yang bisa saya ambil, gini, tentunya dalam kita mengambil keputusan harus betul-betul memperhatikan banyak faktor ya, karena apa yang kita rasa benar belum tentu benar di mata orang. Begitu juga apa yang orang rasa benar kan belum tentu benar buat kita. Ya. Jadi itu dalam pengambilan keputusan tidak bisa menyenangkan semua orang. Harus ada pihak yang mungkin berkorban, tetapi nantinya akan baik hasilnya. Jadi seperti itu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa keputusan itu tidak harus menyenangkan semuanya orang, tetapi baik hasilnya untuk orang. Seperti itu. Artinya di sini keputusannya harus diambil secara bijak Bu ya. Iya, betul. Karena ada perasaan yang dijaga. Betul. Dari semua pertanyaan-pertanyaan ini Bu, menarik semua, dan tidak terasa waktunya selesai dan pertanyaannya juga sudah habis. Mungkin wawancaranya saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Salah benarnya pertanyaan-pertanyaan saya mungkin dimohon dimaafkan yang sebesar-besarnya Bu. Iya. Sama-sama Bu Milda. Ya, jadi pertanyaan yang menarik semuanya, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita ke depannya untuk dalam pengambilan keputusan Insya Allah mendatang. Insya Iya. Allah. Amin. Oke. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Milda. Terima kasih banyak Bu juga. Iya. Waalaikumsalam. Duduk. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kita pun Iya, alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat gitu. Saya mengganggu waktunya. Ada. Silakan sambil ngobrol-ngobrol. Ya, ada yang ingin dibicarakan mungkin. Ya, ada Bu, mengenai ada kebetulan tugas CGT yang angkatan 11 ini melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang modul 3.1. Dan kali ini saya akan mewawancarai Ibu mengenai
pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Persediaannya siap. Baik Bu, pertanyaan ada pun pertanyaannya sekitar 8 pertanyaan itu yang ingin ceritakan masalah kasus. Selama ini bagaimana Bu dapat mengidentifikasi sebuah kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, ya kalau berbicara masalah kasus di sekolah tentunya banyak ya. Namun ada kalanya kita sebagai pemimpin itu kadang dilema menentukan keputusan karena diperhadapkan dengan situasi kondisi yang sama-sama benar. Namun untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin itu yang kita harus berdasarkan prinsip keberpihakan kepada peserta didik, kemudian bagaimana keputusan yang diambil sebagai keputusan bertanggung jawab. Nah, untuk mengidentifikasi itu banyak cara. Yang paling sering saya lakukan itu yang mencari informasi, menggali info dari rekan-rekan yang terkait atau dari siswa itu sendiri. Ya, setelah itu ada data yang kita identifikasi. Kemudian sesudah itu yang mungkin saja ada tim atau rekan yang terkait. Kalau misalnya siswanya yang mungkin siswanya dipanggil atau keterlibatan guru mungkin yang dipanggil atau mungkin saja bisa keterlibatan orang tua. Itulah cara untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang biasa terjadi di sekolah. Masih ada 3 pihak itu, murid, guru, dan orang tua. Jadi harus ada kerjasama. Baik Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Ya, terkadang memang kita diperhadapkan dengan kasus yang dua-duanya benar, dua-duanya ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Tapi ada namanya yang mungkin dua-duanya benar, tapi bermanfaatannya kepada peserta didik. Jadi itu skala prioritas bagi saya sebagai kepala sekolah, pemimpin di sekolah itu pada keberpihakan kepada peserta didik. Meskipun yang satu mungkin juga nilai kebajikannya ada, bahkan mungkin lebih banyak, tapi keberpihakan kepada peserta didik tidak ada. Maka yang saya ambil itu yang bermanfaatnya kepada peserta didik. Yang bermanfaat untuk Iya, peserta didik. karena apapun yang kita lakukan di sekolah itu tujuannya cuma satu, murid. Jadi berpihak kepada murid. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini selama menjadi kepala sekolah? Ya, langkah-langkah yang biasa saya lakukan pertama tadi identifikasi, mencari data, setelah itu dilakukan pemetaan. Mungkin dua-duanya masalahnya memiliki nilai kebajikan, tapi saya lebih prioritas kepada keberpihakan pada murid. Jadi kalau saya diperhadapkan dengan 2 kasus yang dilema etika rujukan moral, artinya mungkin ada rasa belas kasihan, tapi ada juga rasa keadilan kan? Ya. Jadi yang skala prioritas bagi saya selama ini adalah kebermanfaatan yang berkelanjutan kepada peserta didik terhadap keputusan kita. Jadi ini soal peserta Iya. didik. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika yang Ibu hadapi? Ya,
yang selama ini sesuai pengalaman yang paling efektif itu manakala pengambilan keputusan itu mengutamakan kepentingan peserta didik, dalam hal ini kepentingan ekosistem sekolah dibanding dan kepentingan bukan satu umum. mengutamakan kepentingan Hal-hal apa saja yang saya merupakan tantangan selama dalam mengambil keputusan di lima titik tantangan itu pastinya di saat kita diperhadapkan dengan masalah pasti ada tantangannya ya. Namun yang paling berat ya, terkadang kita di seorang pemimpin diperhadapkan dengan permasalahan yang di saat kita memilih yang A ya ternyata yang B juga benar. Kalau saya selama ini sesuai pengalaman di saat diperhadapkan masalah yang dianggap dari sisi dan satu semua benar, tapi kita kembali lagi bahwa keputusan itu kita harus melihat dari sisi manfaat yang berkepanjangan ya, bukan jangka pendek ini saja tapi jangka panjang ini di saat kita memutuskan ini kebermanfaatan bisa nggak visioner ke depan untuk masa yang akan datang. Kemudian manfaatnya untuk kemaslahatan umum ya. Ya, kalau di sekolah ya untuk semua stakeholder di sekolah. Jadi terkadang kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit ya, di mana muncul belas kasihan pada individu. Kita juga harus menegakkan keadilan untuk kemaslahatan sekolah supaya semua bisa berjalan dengan baik. Nah, disitulah dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki integritas dan tanggung jawab, karena bila mana tidak memiliki itu pasti cenderung ke belas kasihan. Tapi ternyata kalau belas kasihan itu pastinya cuma arahnya ke personal saja, individu saja. Sementara kalau untuk keadilan itu untuk semua stakeholder yang ada di sekolah, terutama anak-anak peserta didik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lima ETK? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan begitu di lima ETK? Sepanjang saya selama jadi kepala sekolah, saya kira untuk jalan tidak ada jadwal tertentu. Namun bila mana terjadi suatu permasalahan atau kasus, ya idealnya diselesaikan secepatnya. Tapi untuk menyelesaikan seketika itu tergantung kasusnya, atau tidak, atau butuh waktu untuk identifikasi. Ya, kalau misalnya kasus biasa saja yang mungkin tidak terlalu berpengaruh, ya mungkin saja seketika itu bisa diselesaikan. Tapi kalau kasusnya mungkin agak berat, ya saya kira butuh bersama melibatkan ya stakeholder yang terkait dan bisa membantu. Pertama ya mungkin bisa membantu teman-teman di sekolah yang bisa dituakan, ataukah bisa juga meminta pendapat dari pengawas final atau dari ketua komite sebagai perwakilan. Jadi Pak, banyak hal yang bisa dilakukan tergantung permasalahan yang ada. Untuk permasalahan kemudian faktor apa yang selama ini berbeda atau membantu itu dalam pengambilan keputusan? Kalau untuk faktor
mendukung ya dalam memutuskan suatu kasus dengan etika, ya pastinya kita banyak berkolaborasi dan berkomunikasi akan berjalan di sekolah ya. Ada terjadi hal mungkin kita butuh informasi dari atau kalau mungkin ada juga dari masyarakat sekitar bisa membantu. Ya intinya dalam menyelesaikan suatu kasus di sekolah itu ya kita harus membangun komunikasi yang efektif dan kemudian berkolaborasi dengan baik supaya apa yang nanti kita putuskan benar-benar bermanfaat untuk semua yang ada di sekolah, terutama untuk peserta didik. Mungkin di sini adalah satu untuk sesuai ini masih ada satu pertanyaan lagi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat ibu untuk saya pengalaman mengambil keputusan diri kalau pembelajaran alhamdulillah begitu banyak pengalaman, begitu banyak pembelajaran yang intinya sebagai kepala sekolah semakin banyak permasalahan dan tantangan, semakin mematangkan diri kita, mendewasakan diri kita untuk menjadi lebih baik ke depan dalam pengambilan keputusan. Kalau saya sebenarnya ini lebih mengutamakan kepentingan seluruh stakeholder dari sekolah, terutama peserta didik, dan kemudian keputusan yang diambil harus apapun resikonya, konsekuensi dari keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan bila sudah berjalan harus dievaluasi efektivitasnya, kebermanfaatannya rendah. Kalau tidak mungkin bisa jadi revisi ulang kembali. Jadi keputusan yang diambil tidak bersifat ikhlas. Ya, tapi harus dievaluasi selalu kebermanfaatannya. Kemudian intinya bagaimana seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap keputusan pelajaran yang sangat biasa dapatkan dari pengalaman saya sebagai datang untuk minta pendapat mereka kalau tidak ada pertanyaan perasaan maaf yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.